Assalamualaikum. Nah, inilah. Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, apa yang bisa antum ceritakan di vlog Bahrawi Channel ini? Dari awal sampai akhir lah. Pokoknya intinya anak butuh bagaimana antum kok bisa ada di sini. Oh gitu. Ya. Dari pertama kali kita di sini itu 2013. Sebelumnya saya kerja di Jakarta di Peninsula Hotel. Ya. Oke, saya kerja di sana itu 2 tahun dari 2011 sampai 2013. Saya kerja di 2013. Saat itu saya di sana busboy. Ya. Saya di sana kerja di hotel, ya, penyedia banquet operation, penyedia layanan untuk pernikahan, untuk meeting, dan untuk keperluan gathering lainnya. Iya. Karena kebutuhan di Indonesia itu sangat besar. Kebutuhan di Indonesia itu sangat besar, dan kalau kita lihat dari gaji memang cukup gitu, cuman untuk kebutuhan lainnya itu kurang. Untuk masa depan lah ya. Untuk untuk masa depan. Kayaknya agak sulit ya. Agak bukannya sulit, bisa gitu. Setiap orang kan. Ya setiap orang kan dia ada masa-masanya gitu. Maksudnya setiap orang punya ada timingnya. Dia punya waktu-waktu gimana jadi merangkai kehidupan dari zero to hero, dari kecil sampai menjadi besar gitu. Terus yang kedua lagi, di sana itu yang saya rasa di Indonesia itu untuk kebutuhan sehari-harinya itu sangat berbanding jauh saat saya datang ke sini. Saya nggak nyangka gitu datang ke sini itu saya masih waktu itu kitchen. Saya bekerja di kitchen, chef crew. Saya chef crew di kitchen. Di sini berjalan cuma 3 bulan langsung diangkat jadi senior chef. Wow. Diangkat jadi senior chef, alhamdulillah. Setelah kontrak kedua langsung diangkat menjadi supervisor. Dan itu perjuangannya nggak mudah, karena di sini itu per hari itu pendapatannya itu kalau dihitung rupiah ya. Kalau 10.000 itu 40 juta gitu. Berarti kalau 60.000 itu hampir 240 juta. 240 ya. Per hari. Itu per hari. Jadi makan itu jalannya pengiriman makanan, order makanan itu sangat cepat gitu. Kita yang dibutuhkan di sini itu kecepatan, karena orang Arab sama orang Indonesia beda. Kalau orang Arab itu disuruh nunggu nggak bakalan mau nunggu, maunya cepat. Tapi kalau orang Indonesia itu sampai ibaratnya orang paling sabar lah, termasuk di Arab Saudi sendiri orang Indonesia diakuin orang yang paling sabar, orang yang paling ramah tamah. Ibaratnya di sini tuh kita dihormatin gitu. Alhamdulillah kita dihormatin. Itu ya alasannya kenapa saya bisa di sini. Yang ketiga, perjuangan itu nggak susah gitu, nggak mudah, karena di sini itu peraturan sangat ketat. Dari kesehatan kita sendiri. Kita itu per tahun itu dicek kesehatan, medical check up ya. Dari perusahaan sendiri yang menyediakan. Perusahaan sendiri menyediakan. Yang kedua, kita dicek dari darah, dari urin, dari pokoknya semua kita dicek kesehatan kita, dan setelah itu kita mendapatkan kartu kesehatan. Setelah mendapatkan kartu yang namanya Baladia ya. Benar. Itu yang namanya Baladia card. Itu Baladia itu kalau di Jakarta tata kota ya? Bukan, dinas kesehatan. Bukan dinas kesehatan, dinas makanan, penyedia makanan dan minuman, dinas kesehatan ya, benar Dinas. BOPOM apa sih? Iya, BOPOM benar. Itu dari BOPOM-nya itu sangat ketat di sini. Jadi semua makan itu melalui proses-proses yang sangat detail. Dari dari mana barang datangnya, halal atau haramnya. Karena di sini itu kan ibaratnya negaranya negara Islam gitu. Jadi yang impor itu nggak sembarangan. Yang kedua, kesehatan dari makanannya itu dicek, itu bagus atau enggak gitu. Yang keempat, kualitas dari makan itu sendiri. Jadi kita itu di sini kerja benar-benar kita lihat dari kualitas, kuantitas, dan kebersihan. Yang sangat berbahaya kerja di sini itu expire seperti minuman atau barang-barang expire itu sangat ketat di sini. Karena dari satu
dari satu produk makanan aja seperti minuman aja expire itu satu restoran bisa tutup. Bisa tutup ya. Itu yang sangat berat di Arab Saudi ini, dari kesehatan itu sangat ditekankan gitu dari pemerintah, dari pemerintah Saudi sendiri, dan khususnya dari manajemen kerja seperti itu juga. Kita setiap hari saya datang pagi ngecek makanan itu dari dari kulkas, itu makanan yang siap masak atau makanan yang mau dimasak atau makanan yang akan disediakan ke tamu itu harus benar-benar qualified, harus benar-benar dicek dari temperaturnya, dari rasanya, dari kualitasnya. Berarti semua yang bertanggung jawab bro ya? Saya ordering barang order, store order, order barang ke gudang, order barang perishable, order barang untuk sayur-sayuran. Yang ketiga itu order barang dari dapur ke meja seperti yang dimakan sama Bung ini. Iya. Terus tamunya bagaimana menghadapi antum ini dengan kondisi orang Arab itu biasanya tadi kan nggak ada yang sabar gitu. Apakah bener. Makanan itu sudah dimasak dari awal atau nah setelah itu dia. Ya. Alhamdulillah itu semua kembali lagi kepada pengalaman ya. Pengalamannya itu sangat berharga, guru yang paling berharga. Karena apa? Di sini itu semua makanan ala carte. Jadi makanan itu belum dipersiapin, itu fresh semua. Dagingnya masih mentah, kita masak. Sama juga begitu juga dengan fettuccine pasta. Kecuali sup, kita prepare sebelumnya, dipanasin sebelumnya. Kalau seperti daging itu semua fresh, daging mentah kita masak, kita sediain ke tamu. Dan itu ada teknik-teknik khusus. Kalau kita nggak bisa memanage anak-anak buah, gimana caranya itu menghandle makanan itu dengan cepat, itu pasti telat. Itu makan bisa datang 1 jam paling lama itu. Tapi karena kita udah biasa, kita kasih arahan, kita kasih petunjuk, alhamdulillah makan datang ke meja itu 15 menit. Maksimum 15 menit maksimal. Karena orang Arab kalau sudah lebih dari 20 menit itu teriak-teriak. Iya benar, komplain. Komplain. Pernah nggak kejadian itu? Pernah, cuman alhamdulillah selama saya di sini alhamdulillah enggak. Selama saya yang handle alhamdulillah bisa teratasi. Alhamdulillah. Walaupun kadang juga yang bikin repot itu kadang orang Arab itu apa yang dipesan itu kadang kalau nggak sesuai sangat mudah untuk diganti. Nggak kayak di Indonesia. Indonesia kalau orang Indonesia kita beli satu makanan, kita terima di meja ya udah mau nggak mau kita makan. Itu sifat orang Indonesia. Kalau sifat orang Arab enggak. Makan yang di order menurut dia kurang sesuai sama selera dia bisa dibalikin. Wow, yang tanggung jawab siapa? Nggak ada yang tanggung jawab, ya udah barang dibuang. Nah, apakah nanti pemilik restoran itu itu ada sistemnya itu namanya waste. Jadi ada pembuangan, nanti dicatat pembuangan makanan ada berapa pengeluarannya. Ada di sana. Ada sistemnya, ada listnya. Ada denda apa segala? Enggak ada potong gaji. Wow. Kecuali potong gaji itu ada sesuatu yang ibaratnya yang makanan itu yang nggak sesuai dengan standar perusahaan. Makan nggak standar, bukan standar perusahaan seperti contoh di dalam makanan itu mungkin ada semacam kayak stainless kayak buat bersih piring. Nah itu udah pasti denda untuk karyawannya sendiri. Karena apa? Dia ngasih makanan ada hazardnya. Ada makanan yang bukan harus dimakan, dikonsumsi gitu, seperti dan bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Kenapa benar. Di sini kan diwajibkan. Iya, pakai hairnet, pakai tutup kepala, pakai masker, pakai hand gloves. Kalau enggak bisa didenda itu. Itu sangat ketat. Itu dendanya itu sangat berat. Itu kita nggak pakai sarung tangan aja megang makanan itu 5.000 riyal. 5.000 riyal untuk dendanya kalau kita nggak pakai sarung tangan di dapur. Kita nggak pakai. Ya, kalau di sini mungkin nggak kalau teman-teman. Kalau untuk tamu nggak masalah, tapi untuk food handler, untuk karyawan itu wajib masker harus sampai hidung, hairnet dan sarung tangan. Coba lihat karyawannya semua pada sarung tangan semua kan? Semua ya. Hairnet iya. Berarti Bro Ilham ini karena belum masuk kerja, jadi belum memakai sarung tangan. Karena saya kan nggak megang makanan lagi di meja nemenin mas ini. Ini kelebihannya di sini nih Kang Ilham, bahwa Bro Ilham ini dia
apa ya, dia sebagai supervisor di sini tanggung jawab apa semua seperti makanan yang kita sekarang pesan ini. Ini kalau misalnya kita ada apa-apa di dalam kita bisa komplain nih langsung Benar. ke supervisornya langsung. Gak mungkin dinanya mana yang masak, gak Benar. mungkin. Mana supervisor. Iya. Nah itu dia. Tanggung jawab nih. Tanggung jawabnya sangat ini ya. Sangat di besar. sini ya. Dan Sangat besar. apa, Tekanannya itu berat. tekanannya Kalau kita biasa, alhamdulillah biasa. Tapi kalau yang nggak biasa, saya kurang tahu juga sih. Karena yang saya rasain ya fine-fine aja gitu, Fine-fine alhamdulillah. aja ya. Pernah ngalamin juga datang dari dinas kesehatan dan karyawannya itu nggak tahu cara menghandle. Makanya dibutuhin itu pengalaman di Arab Saudi itu. Gimana caranya itu manajer itu handle kalau ada dinas kesehatan makan itu yang ngecek, semua harus lengkap. Hand gloves, sarung tangan, masker, hairnet, makan itu harus sesuai dengan ada labelnya. Setiap makanan yang keluar ini kita punya label sendiri. Jadi benar-benar itu ketat gitu. Harus. Apakah mereka yang ngecek itu ngasih petunjuk dulu mau datang ke sini atau tiba-tiba Oh, langsung datang tiba-tiba. langsung datang tiba-tiba ya? Makanya kalau kena denda ya udah langsung kena denda ke pemerintah. Enggak ada telepon-teleponan langsung saya mau datang sini, itu enak. Kita bisa prepare dulu, kita bersih. Kadang datang saat kita rame, kita banyak tamu, itu langsung datang. Gitu. Nanti dendanya juga bukan uang cash ya. Datang ke SMS. Benar, datang ke SMS langsung ke pemerintah Saudi Arabia. Saudi. Ya. Nah, apalagi ya? Nah, ini apa untuk misalnya pembelanjaan apa segala, ini fresh semua atau barang-barang di ini ya? Kalau untuk daging-dagingan untuk Saudi Arabia kita frozen, chicken itu frozen. Ya. Tapi semua good quality. Cuman daging-dagingan, ikan itu semua kita frozen. Di Arab Saudi nggak bisa fresh, nggak seperti di Indonesia, di negara kita. Pasti nanti bisa ada bakteri, aroma, bagus. Iya. Memang frozen itu kalau di sini solusi ya? Iya, solusi untuk mencegah food poison, keracunan makanan. Iya. Gitu. Dan orang Arab ini kan biasanya ya kalau mungkin sebelum pandemi ini hobinya itu kalau di akhir bulan, ramenya kapan di sini? Iya, di akhir bulan dari tanggal 25 sampai tanggal 10. Oh, 10 udah habis uangnya berarti? 10 nggak habis sih, maksudnya average gitu, rata-rata. Karena orang Arab sendiri dia itu dapurnya itu di restoran bukan di rumah. Orang Arab itu nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Itu kekurangan orang Arab. Makanya mereka itu makan di restoran. Karena masa-masa pandemi seperti ini, pandeminya itu internasional, nggak di Arab juga, di Indonesia, di seluruh negara lain itu mereka gimana caranya itu menghemat. Itu yang keadaan kendala sekarang saat ini tuh kayak gitu. Karena kelebihan di sini Bro Ilham di Iya. sini Bro, kelebihan orang Arab Saudi, istrinya itu digaji di luar uang belanja. Iya, bulan. benar. Nah di situ. Iya, benar. Mungkin apa ya? Intinya berapa gaji orang Arab Saudi di sini? Nggak mungkin di bawah 5.000. Benar. Gaji. Cukup kalau sudah beristri kan. Iya, benar. Apalagi beranak nanti. Benar. Apalagi punya istri 3 atau 4 gitu. Iya, benar. Pernah nggak ada yang datang ke sini membawa satu keluarga yang banyak gitu? Itu bukan pernah lagi, sering. Sering banget. Iya, ini meja ini bisa langsung ditutup buat keluarga, buat familinya, buat keluarganya. Itu di sini semua rata-rata kayak gitu, dibawa istrinya, 4-4-nya dibawa plus anak-anaknya. Jadi makan itu satu tim. Satu tim. Jadi misalnya tim ini tim 2, iya. tim Itu 3, satu tim 4. satu bill itu bisa sampai satu bill itu pernah bisa 7.000 rial satu bill. 7.000 rial. Allah. Satu bill 7.000 rial itu hampir berapa? 25 juta ya satu kali makan. 20 juta. Kali makan. 25 juta. Satu keluarga. Dahsyat. Dahsyat itu. Aulian bawa ke sini makan. 5 juta lah habis itu kalau Aulian datang. Di sini menunya berapa bro? Ada berapa? Ada menu di sini dalam restoran ini? Berapa? Menunya itu kurang lebih ada 72. 72 menu. 72. Lebih banyak Bahrain restoran 73. Iya. Tapi menunya Nusantara. Oh gitu. Enak nih. Kalau Nusantara gampang. Iya, Kalau gampang. Ini sih Repot. saya rasa sih memang. Karena semua ingredients itu bahan-bahan makannya itu dari ala-ala Eropa. Ala-ala Eropa. Ala-ala Eropa, nggak ada kunyit, nggak ada lengkuas, nggak ada jahe.
Wow. Nggak ada, nggak pakai. Yang pakai itu rosemary, thyme, oregano, seperti itu. Makan menu-menunya apa? Bahkan bahan makannya kalau kita dibilang tuh bumbu dapurnya bukan bumbu dapur Indonesia. Iya. Bumbu dapurnya bumbu dapur Eropa. Karena kan waktu pandemi, tadinya nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah masa pandemi, kita coba-coba masak steak ya di rumah sendiri. Kita beli rosemary itu di dalam satu plastik kecil itu 20 rial, 50 rial lah. 1 kilonya itu 130 rial. Allah. 1 kilo. Tuh bayangkan. Terus Mir, gimana bumbu di sini Anda menyiasati itu seperti apa gitu kan supaya jangan terlalu boros, jangan terlalu nggak enak kan? Benar. Nyiasatinya itu kita harus benar-benar ngecek ke karyawan karena karyawan itu beda sama level-level kita manajer. Jadi kita harus benar-benar cek setiap hari itu kita harus lihat ini benar atau enggak. Kamu harus persiapkan makanan itu, prepare itu kuantitinya berapa, kuantitinya itu jumlah preparean gitu, jumlah makanan yang mau disiapkan untuk sehari ini itu harus seperti apa, 100 gram, 200 gram, chicken, ayam juga sama, ayam buat di grill, di sini khususnya kita pakai ayam khusus breast chicken tanpa tulang. Ya, yang kayak seperti di restoran sandwich kita makan tadi itu yang dari Subway, hanya chicken breast. Di sini itu kita pakai chicken breast. Jadi semua makanan yang akan menuju ke meja itu sebelum didatangin ke meja, saya dari pagi itu sudah membuat list berapa jumlah, berapa ayam yang harus disiapkan, 20 kilo, 30 kilo seperti itu. Daging juga seperti itu. Berapa jumlah daging yang harus kita siapkan? Saya bilang dari pagi sebelum mereka menuju kerja saya sudah siapkan listnya. Kamu harus ngeluarin ayam 20 kilo, kamu harus ngeluarin ikan 30 kilo, kamu harus ngeluarin daging 20 kilo seperti itu. Masya Allah. Berarti itu ayam dari mereknya Sadia ya kalau nggak? Sadia benar, benar Sadia. Juga kalau sate ayam di Bahrawi wajib pakai Sadia. Karena yang lain nggak mau. Benar. Chefnya kita nggak mau pakai ayam lain karena ada banyak lemak. Yang kedua Sadia bersih, terus rasanya juga enak dimakan. Empuk gitu ya? Empuk benar. Nah itu Masya Allah. Nah inilah benar-benar chef profesional. Terima kasih. Yang baru kita ketemu dan benar-benar penjelasannya sudah kemana-mana ya. Benar, alhamdulillah. Banget ini Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Yang kita kagum itu, yang kita belum menemukan di tempat lain, ini berurusan dengan baladiah juga bisa mengatasi gitu. Alhamdulillah, berapa kali kita ketemu baladiah karena pengalaman ya. Satu mungkin karena mental ya. Pernah saya ketemu baladiah, ternyata tahu nggak? Baladiahnya itu keluarganya di Jakarta, di Taman Sari. Wow. Karena waktu itu saya lagi sholat, baladiah datang, dia ngecek semua kebersihan dari restoran, semua makanan yang ada di restoran, labeling. Pas ditanya itu orang Indonesia, karena mereka orang Indonesia tahu kan suka sholat gitu kan. Udah akhirnya pas ditanya, bukan Indonesia, itu Filipina. Mau lihat orang Indonesia mana? Itu saya yang ditunjuk. Iya ada apa? Langsung perkenalkan diri, nama saya Abdurrahman. Saya bapak ibu saya tinggal di Jakarta. Saya bilang, saya kaget kan kok dinas kesehatan nanyanya tentang masalah pribadi gitu kan. Bahasa Indonesia lagi? Bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dia bilang bapak saya itu tinggal di Taman Sari. Setiap 6 bulan sekali itu saya ke puncak. Dikasih foto-fotonya dia. Tadinya harusnya dia ngecek, ya udah hati-hati ya bersih-bersihnya. Iya. Gimana Pak? Bagus, dapurnya bagus nggak? Bersih nggak? Iya bagus. Dipertahanin. Alhamdulillah. Jadi teman gitu. Iya, jadi kan kalau ke Indonesia puncak khususnya orang Arab tuh pasti negatif thinking orangnya pasti ini ngapain aja sih di sana. Padahal nggak semua. Nggak semua, benar itu ternyata orang tuanya mukimnya di Jakarta Taman Sari. Iya, nggak semua orang. Orang Saudi. Orang Indonesia harus tahu bahwa orang Timur Tengah ataupun orang Arab yang datang ke puncak itu menikmati suasana. Makanan yang memang murah banget. Benar, gratis lah kalau. Misalnya satu kambing hanya 600.000, iya, benar. Ya kan? Benar. Di sini 5 juta. Benar, 5 juta. Iya, 1.500. Iya. 1 ekor penuh. 1 ekor kan? Iya, betul sekali. Di Indonesia hanya 600.000.
Dan itu benar-benar 600.000 berarti setara dengan 160 ya. 160 ya. 150 rial. Itu jauh ya. udah serba. Kenapa orang Arab Saudi khususnya Timur Tengah ya senang di Indonesia? Itu yang maksudnya. Iya benar. Karena ya dia berteman dengan saya, akhirnya berteman dengan baik dengan dinas kesehatan. Jadi semua itu tergantung dari pengalaman kita. Kita harus berani. Satu, kita harus berani. Berani menghadapin harus gitu. Berani eksekusi. Iya harus. Karena kalau kita ibaratnya datang di dinas kesehatan, terus kitanya grogi, pasti udah tahu ada masalah gitu kan. Kalau di dinas kesehatan, Pak, Assalamualaikum, silahkan Pak, bisa dicek. Ya dia cek semua baik-baik aja, alhamdulillah. Berapa kali saya ketemu kayak gitu? Karena emang saya dari awal ya alhamdulillah manajer. Selama saya handle di dapur, alhamdulillah nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah. Berapa karyawan di sini yang di bawah itu? Saya punya staf di dapur itu ada 30 orang. 30 orang, termasuk dishwasher, tukang cuci piring, dari preparation, dari line. Di line itu ada berbagai macam staf. Ada yang khusus untuk daging, ada yang khusus untuk salad, ada yang khusus untuk pasta, dan ada yang khusus untuk appetizer. Makan-makan pembuka. Bangga dan terharu kita mendengarnya. Alhamdulillah. Dahsyat. Alhamdulillah. Benar-benar nggak salah Tio dahsyat ketemu dengan orang yang paling dahsyat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, ini pesan-pesan Bro Ilham untuk calon orang Indonesia yang ingin kerja ke luar negeri. Apa kira-kira sarannya? Harus gimana? Sarannya itu jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Itu yang saya alamin waktu pertama kali datang sini. Mereka bisa, kenapa kita enggak? Itu kan orang-orang Arab itu kita mikir orang luar itu mungkin lebih hebat dari kita. Ternyata yang saya alamin di sini, pengalaman saya, ternyata saya selama menghandle karyawan itu yang paling mudah karyawan dari Indonesia. 1 hari itu saya training, 3 hari itu udah bisa kerja. Saya punya karyawan dari Afrika, dari Filipina, dari India. Itu rata-rata 2 bulan kerja baru bisa, 2 bulan training baru bisa kerja. Tapi orang Indonesia, saya akuin orang Indonesia itu hebat. Karena apa? Mau ada ingatnya bagus, IQ-nya bagus. Yang kedua, dia mau bekerja keras walaupun orangnya pendiam. Dikenal orang Indonesia pendiam gitu. Dan kerjanya itu rajin gitu. Semua orang Arab tuh tahu orang Indonesia kerjanya rajin. Kenapa harus Filipina terus yang harus diambil di sini? Satu, orang kalau kita boleh, karena saya dari Indonesia ya, boleh kita buka kejelekan dari luar itu, orang luar itu mereka pandai mencari muka. Orang-orang luar itu pandai mencari muka. Jadi mereka itu satu, bahasanya bagus kan, bahasa Inggrisnya mereka rata-rata bagus. Jadi mereka bisa mengambil hati atasan itu seperti itu. Walaupun kerjanya main-main, kerja orang-orang luar itu yang saya selama menghandle anak-anak buah itu, mereka itu buang-buang waktu kerjanya. Cari-cari teknik, alasan gimana caranya tuh dia kerjanya sebentar tapi langsung pulang gitu. Nggak capek lah kerjanya, nggak mau capek lah intinya gitu. Nggak dari hati, jauh sama orang Indonesia jauh. Makanya rata-rata orang Indonesia itu di sini bertahan, nggak mau dilepas sama owner, sama yang punya perusahaan. Tapi mungkin karena kebutuhan pribadi ya, mereka kan punya tujuan masing-masing. Setiap manusia punya tujuan hidup masing-masing, punya target masing-masing. Itu kembali lagi ke manusia sendiri. Yang saya akuin orang Indonesia is the best. Ada nggak teman-teman yang Indonesia di sini pulang nyesel terus ingin kembali lagi? Rata-rata gitu. Ini dia kekurangan orang Indonesia. Ini yang saya mau kasih tahu. Orang Indonesia itu, orang Indonesia hebat. Yang kedua, mereka itu gimana ya, kurang percaya diri gitu. Oke lah, dia mau pulang, mau buka usaha, tapi nggak punya planning, nggak punya konsep untuk kedepannya gimana gitu. Gimana cara kita itu bertahan hidup, udah nggak kerja lagi di Arab Saudi. Dan mereka hanya cuma mau, keinginannya tuh cuman egoisme. Jadi mau pulangnya apa alasannya? Satu, mungkin mau kawin, mau nikah. Yang kedua mau buka perusahaan, mau buka usaha gitu, mau buka bisnis. Dan mereka nggak belajar dulu, atau mereka nggak siap dulu sebelum itu gitu, belum siap, belum pulang. Akhirnya pas udah pulang dengan uang pesangon yang nggak begitu besar, terus dengan bawa uang yang uang akhir masa kerja itu nggak begitu banyak, hanya 1 bulan, 2 bulan happy, 3 bulan mau balik lagi. Itu rata-rata seperti itu. Ada yang hampir 50 tahun udah mau balik lagi, mau gimana? Umurnya udah nggak cukup gitu. Karena rata-rata yang saya lihat itu
orang kita itu pertama mau umroh, saya juga begitu juga. Saya mau umroh sama haji. Habis mau umroh sama haji, saya udah ngalamin kerja di Indonesia seperti apa, kerja di sini seperti apa, ternyata berbalik ke arah. Di Indonesia kita pengeluaran gaji besar, pengeluaran besar. Jadi semua itu habis dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau di sini kita gaji besar, pengeluarannya kecil, berbalik arah gitu. Jadi seandainya saya punya gaji awal-awal saya gaji itu sekitar 6 juta. Di Indonesia gaji saya 4 juta di hotel, servis 2 juta dan uang gaji pokok 2 juta UMR. Itu di Indonesia saya bisa nabung hanya dalam sebulan 1 juta. 3 juta itu pengeluaran servis motor, kita beli perjalanan, nanti ada ban meledak atau segala macam. Itu di Indonesia seperti itu. Di sini gaji 6 juta saya waktu datang, itu pengeluaran itu paling 500.000, nabungnya 550.000. Itu perbedaannya. Nabungnya 5 juta. Nabungnya 5 juta, pengeluaran cuma 500.000. 500.000 ya. Masya Allah. Karena di sini makanan itu masih lihat sendiri, terjamin, murah dan nggak mahal makan di sini tuh. Di negara yang mahal seperti ini, makanan kita bisa murah. Bisa murah. Di Indonesia, makanan kita bisa produksi sendiri, tapi lebih mahal. Itu dia yang makanya yang saya bilang itu pengalaman juga seperti itu. Kenapa saya masih bisa bertahan, karena pemasukannya itu banyak, pengeluarannya sedikit. Gitu. Itu yang paling yang utama. Nggak jauh-jauh lah, kalau kita keluar aja di sini kan negara padang pasir kan. Iya. Tapi air itu di pinggir jalan banyak orang-orang yang buka portal buat minum, orang-orang yang safar. Minum gratis. Iya. Dan itu bersih. Nah, itu bersih, sangat bersih, bukan bersih lagi, sangat bersih. Sangat bersih. Itu juga airnya dingin, bukan air keluar air biasa gitu, air keluar dari mesin. Dingin. Jadi kesan bagi Bro Ilham nih bahwa di Arab Saudi ini, khususnya Timur Tengah lah ya. Iya, Middle East. Lebih higienis ya. Sangat jauh. Itu makanan itu benar-benar terjaga. Karena semua diperiksa. Saya berharap Indonesia juga bisa kayak gitu. Karena makanan itu paling yang kita harus ketahuin, itu sumber semua kehidupan itu awalnya berawal dari makanan. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu sumber awal kita. Kesehatan, sumber ilmu pikir kita, kecerdasan kita, daya tahan tubuh kita, kita kuat enggaknya menahan imunitas penyakit itu dari makanan. Iya, jadi apa yang kita makan itu apa yang kita hasilin dalam diri kita. Kita bisa cerdas, kita bisa maju itu dari makanan. Makanya kenapa di Arab itu sangat ketat, karena dia menjaga generasi mudanya itu nanti di saat masa depannya itu bisa menjadi orang-orang yang kuat. Oh, berarti dari itu iya, saya belajar, saya bukannya sekedar ilmu, sekedar manajer aja, saya melihat dari pengalaman sendiri seperti itu. Kenapa di sini itu orang-orang Arab itu makin tua itu nggak gampang sakit? Karena makanan mereka dijaga, mereka itu semua ada diet-dietnya, susunya ada yang diet, terus dari makanan juga ada yang diet, semua itu diet. Berarti itu berawal dari pemerintah. Dari pemerintah, ya benar. Semuanya itu berujung ada payung dari pemerintah. Kalau nggak ada pemerintah, nggak ada payung hukum, nggak bisa. Contohnya nggak ada kan, kita nemu makan di pinggir jalan yang orang bawa dari pinggir, nggak bisa. Harus ada surat resmi, dicek bagus atau enggak, boleh. Kalau enggak, nggak bisa. Dan memang badan kesehatan itu selalu ini ya. Paling depan. Iya. Berpengaruh banget ya. Benar. Masya Allah. Ada lagi yang disampaikan? Yang disampaikan ya, terima kasih untuk channel dari trio dahsyat dari Kang Irlan, Baru Channel dan Bung Hasibuan. Inilah wujud nyatanya Bung Hasibuan. Biasanya kan misterius. Masya Allah, semuanya orang-orang hebat. Amin. Saya bangga mempunyai blogger-blogger dari Indonesia. Blogger-blogger ini bukan hanya sekedar blogger yang cuman sekedar omong kosong atau yang nggak ada maknanya gitu, nggak ada artinya, nggak ada faedahnya. Blogger-blogger kita yang dari Indonesia ini, saya akuin, satu, membantu kemudahan orang-orang Indonesia yang ada di Arab Saudi. Orang Indonesia yang di Indonesia juga ingin tahu gimana perkembangan di Arab Saudi untuk umrah dan haji. Gimana orang-orang yang pekerja-pekerja yang di sini, yang TKW, tenaga kerja wanita atau tenaga kerja yang di rumah non profesional itu, kalau ada masalah kemana larinya. Nah, ini 3 orang ini sangat membantu
kemudahan orang-orang Indonesia yang kesulitan di Saudi Arabia. Semoga Allah membantu mereka dalam mereka mencari nafkah. Semoga semua dimudahkan, dilimpahkan rezekinya, dibikin maju semua apa yang mereka cita-citakan tercapai. Ya, terima kasih Bro Ilham, ini dahsyat sekali. Dahsyat kita udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, intinya terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banget ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan banyak banget dari Indonesia generasi seperti Bro Ilham ini. Amin. Banyak orang Indonesia hebat-hebat. Saya akuin orang Indonesia hebat-hebat. Bukan hanya ke Arab Saudi ya, tapi ke seluruh dunia. Sekali. Dan insya Allah mudah-mudahan generasi kita lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Amin. Dan tidak lupa mungkin itu dari dukungan pemerintah ya. Amin, iya. Pemerintah kita yang baik, pemerintah Bagus. kita yang menjaga gizi juga benar, seperti kita ya. Dan oke, Bung Hajiman ada tambahan nggak? Iya, kita juga tentunya berterima kasih nih ke Kang Irfa' Zul tuh. Ilham ya. Irfa' Zul. Sudah menerima kita di sini, welcome. Dari tadi juga kita sholat bersama di Masjid Nabawi. Terima kasih Pak Bung Pokoknya semoga juga beliau beraktivitas di sini sukses. Amin. Insya Allah bisa membanggakan keluarga dan bangsa Amin ya secara Rabbal alamin. global. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Syukuran. Terima kasih Bung. Iya. Afwan. Setelah ini kita acara khitan Bung Hajiman. Ya sepertinya cukup ya, alhamdulillah doa-doa semua sudah dipanjatkan oleh Bang Ilham, Bung Hasibuan, dan pokoknya yang paling penting untuk teman-teman semuanya dimanapun berada tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini ya, sangat rentan sekali untuk terkena atau terdampak virus corona, apalagi di Indonesia sekarang makin kadang naik turun terus. Jadi intinya kita harus tetap jaga kesehatan. Insya Allah Terima kasih. suatu saat nanti teman-teman bisa bertemu dengan kita di sini Insyaallah. langsung di dua tanah suci Mekkah dan Madinah. Amin Insyaallah. ya rabbal Amin ya alamin. rabbal Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.